Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak semuanya ya. Alhamdulillah kita tadi sudah saling menyapa. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Mudah-mudahan teman kita yang sakit, saudara kita, orang tua kita, keluarga kita semuanya selalu diberi kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, materi untuk hari ini. Nah, ini layarnya ada nggak? Ada. Ada? Ada. Nah, oke. Menghadapi tsunami ya. Menghadapi tsunami. Nah, bagaimana caranya kita supaya bisa menghadapi tsunami? Nanti kan ayah bahas di sini. Tapi yang pertama kita bahas dulu ini tujuannya dulu ya. Tujuan pembelajaran, oke? Nah, kalian nanti dapat menjelaskan penyebab tsunami ya. Nah, itu mengenal tanda-tanda terjadi tsunami dan kesiapsiagaan. Oh, ini yang tadi ya, yang kemarin. Tapi yang sekarang itu kamu akan bisa bagaimana menghadapi tsunami dari sebelum, kemudian pada saat, dan juga nanti pada setelah. Nah, ini ya. Nah, itu. Oke. Nah, ini kelihatan nggak gambarnya di sini ya? Ini tsunami di luar negeri. Ini di Jepang. Korea nggak Jepang ya, ini lihat tuh, ini di video di Jepang ya, di medsos ini sudah menyebar ini. Nah, ternyata ya menghancurkan ya, apalagi mobil ini, wah ini udah hancur mobil semua. Oke. Nah, menghadapi tsunami itu yang pertama kamu harus tahu dulu sebelum terjadi tsunami ya. Nah, kalau kamu harus mengenali dulu tanda-tanda tsunami-nya apa? Biasanya yang pertama apa? Terjadinya gempa bumi. Nah, lebih dari 6. Kemarin aja yang di Aceh itu 9. Makanya besar ya yang di Aceh itu. Ini 6 ya. Nah, kalau kamu dapat merasakan gempa jika berada di tempat yang dekat dengan pusat gempa, nah apabila kamu melihat permukaan laut turun secara tiba-tiba ya, jadi surut ya. Ciri-cirinya tsunami itu yang pertama airnya akan surut ya. Nah, waspada karena itu tanda gelombang raksasa akan datang. Nah, ini surutnya air laut itu tanda peringatan datangnya tsunami. Nah, berarti kamu harus cepat-cepat pergi menjauh dari laut. Nah, tsunami itu adalah rangkaian gelombang. Jadi gelombang yang sangat besar. Nah, setelah terjadi gelombang pertama, itu tsunami akan menyusul gelombang yang lebih besar, ya. Yang lebih besar. Nah, ini pertama besar lagi itu gelombang laut, ya. Nah, apabila kamu melihat laut menjadi warna gelap atau mendengar, ini suara gemuruh biasanya ya di laut itu. Berarti itu tsunami sudah dekat, sudah mendekat dengan laut. Nah, maka segeralah kita harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi ini dan aman ya. Nah, saat terjadi tsunami. Saat terjadi tsunami apa? Yang pertama, apabila sedang berada di pantai atau dekat laut dan merasa kami bergetar, maka lari ke tempat yang tinggi dan jauh dari pantai ya, atau naik ke lantai yang lebih tinggi seperti atap rumah atau memanjat pohon ya. Nah, tidak perlu menunggu peringatan tsunami. Yang kedua, tsunami dapat muncul melalui sungai dekat laut. Jadi jangan berada di sekitarnya. Nah, itu saat terjadi tsunami. Kemudian yang ketiga, berusaha untuk tetap tenang. Nah, ini biasanya orang-orang itu panik. Ya. Panik, wah, padahal kita harus tenang ya, harus berpikir jernih ya.
Kemudian selamatkan dirimu. Jadi jangan ngambil barang, ada uang, baju, pakaian, laptop, HP, TV, nggak penting, selamatkan aja diri kalian, diri kita ya. Kalau barang-barang itulah nanti bisa beli lagi, yang penting kita sendiri, nyawa kita ya. Kemudian yang ke itu jangan hiraukan kerusakan di sekitar. Teruslah berlari, lari ke tempat yang lebih aman. Nah, jika terseret tsunami, carilah benda terapung yang dapat digunakan sebagai rakit. Jadi kalau kita sudah ada di laut terhempas, carilah misalnya balon atau ban bekas itu yang bisa mengapung. Insya Allah kita selamat ya. Kemudian saling tolong menolong dengan teman. Apabila rumahmu selamat dari terjangan tsunami, ajaklah tetangga tinggal di rumahmu. Utamakan anak-anak wanita hamil, orang jompo dan orang cacat. Kemudian selamatkan diri jalur melalui tsunami ke tempat evakuasi. Kemudian tetap bertahan di daerah ketinggian. Jadi kalau ada tsunami itu udah aja bertahan di daerah yang tinggi dulu ya, jangan ke yang bawah. Nah, itu sangat berbahaya. Kemudian apabila kamu berpegangan pada pohon, nah ini megang pohon ya, ini pohon. Ketika gelombang tsunami berlangsung, jangan membelakangi arah laut. Ya, jadi jangan di belakang arah laut agar kamu terhindar dari benturan benda-benda. Ya, jangan membelakangi. Kalau membelakangi itu akan terbentur, misalnya tadi mobil kena rumah, batu-batu, kayu, nah itu akan berbahaya. Jadi jangan membelakangi arah laut. Jadi harus melihat ke arah laut ya. Kemudian nah ini ya, ini gelombang menyelamatkan diri, berlari. Wah ya, nah, gimana nih perasaan kamu kalau di situasi seperti ini? Coba gimana? Ya, pasti panik ya. Ya, oke. Nah, sekarang setelah terjadi tsunami, apa yang harus kita lakukan? Setelah terjadi, yang pertama hindari listrik bertegangan tinggi dan laporkan jika menemukan kerusakan pada PLN ya. Kan kalau tsunami itu menghancurkan semua instalasi listrik ya, kabel, rumah-rumah kan semuanya mati ya. Nah, itu sangat berbahaya, harus kita hindari ini ya. Kemudian jangan memasuki wilayah kerusakan, nah, kecuali setelah dinyatakan aman oleh pihak polisi atau BNPB atau pihak-pihak terkait ya. Kemudian jauhi reruntuhan bangunan. Nah, jauhi, laporkan dirimu ke lembaga pemerintah bahwa rumah saya hancur, saya kehilangan keluarga. Nah, laporkan ya. Kamu bisa juga berbagi cerita tentang tsunami yang kamu alami ya, bisa kepada siapa ceritanya? Keluarga, bisa teman dan tetangga atau orang-orang yang membutuhkan penjelasan mengenai tsunami. Itu sangat bermanfaat untuk orang lain, oke? Dan yang paling F ini yang penting, jangan berputus asa. Kita harus berdoa dan berserah dirilah kepada Tuhan agar kamu dan korban yang lain diberi kekuatan ya. Nah, ini tsunami di mana ini? Aceh. C. Kenapa kok masjid nggak hancur? Karena masjid ini rumah Allah, rumah suci. Jadi subhanallah ini nggak hancur. Makanya kalau kita ibadah rajin, apabila berlindung di sini, insya Allah nggak akan apa-apa ya. Mungkin terhempas air saja, tapi ini subhanallah ya. Yang lainnya hancur ini. Yang lainnya hancur ya. Nah, sekarang latihan soal ya. Latihan soalnya ada 5. Nanti ayah share di Google Classroom. Jangan ditulis, ayah mah sampaikan aja dulu ya. Tanda-tanda tsunami diawali dengan apa tadi? Ya udah. Salah satu tanda peringatan tsunami biasanya laut akan apa? Tadi udah dibahas. Saat terjadi tsunami ketika ada di pantai, maka segera kemana? Contoh daerah di Indonesia yang pernah terjadi tsunami, daerah mana nih? Banyak ya, jangan yang lain, jangan yang sudah, cari yang lain.
Kemudian salah satu contoh sikap empati kita terhadap korban bencana tsunami. Apa yang harus kamu lakukan ketika melihat korban tsunami? Sikap kita sebagaimana? Silahkan jelaskan, oke? Nah, mungkin itu materi hari ini ya tentang cara menghadapi tsunami. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi jangan ditutup, ayah akan tutup dulu di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.